warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Muzan Dahluil Nikmah, penilik PAUD PNF Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dalam apresiasi GTK tahun 2025 ini, saya akan berbagi praktik baik berjudul E-Nastar Manis, sebuah strategi pendampingan berbasis digital dengan menjadikan narasumber antar teman, intra maupun antar sekolah. Yang melatar belakangi dari program E-Nastar Manis ini yang pertama adalah hasil dari pemantauan 8 standar nasional pendidikan didapati bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan rata 39%. Yang kedua, berdasarkan pemetaan mutu dari rapor pendidikan di elemen D2 dan juga D3 mendapatkan kategori cukup. Yang ketiga, berbagi praktik baik dan kolaborasi masih belum membudaya di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu intrasekolah maupun antar satuan pendidikan. Hal tersebut yang mendasari adanya inovasi E-Nastar Manis, narasumber antar teman intra maupun antar sekolah berbasis digital sebagai wadah berbagi praktik baik dan juga berefleksi. Banyak tantangan yang dihadapi oleh penilik dalam pelaksanaan E-Nastar Manis. Yang pertama adalah kurangnya budaya berbagi. Banyak guru dan kepala sekolah masih enggan berbagi pengalaman karena merasa kurang percaya diri atau khawatir penilaian rekan sejawat. Mereka beranggapan pengalaman yang mereka miliki belum cukup berharga untuk dibagikan. Selain itu juga, hal itu dikarenakan tidak semua guru terbiasa atau punya keterampilan dalam menyampaikan praktik baik secara sistematis. Tantangan yang kedua adalah rendahnya budaya refleksi. Sebagian besar guru di Kecamatan Perak belum terbiasa melakukan refleksi pembelajaran, sehingga tidak ada perbaikan dalam metode maupun strategi pembelajaran. Berada pada zona nyaman merupakan alasan kenapa guru PAUD di Kecamatan Perak enggan untuk melakukan refleksi. Tantangan yang ketiga, minimnya budaya kolaborasi. Terdapat beberapa ruang yang sebenarnya sudah tersedia untuk tempat kolaborasi. Namun, hal itu hanya sebuah rutinitas yang tanpa makna, di mana di dalamnya tidak terdapat kegiatan yang mendukung adanya kolaborasi. Sehingga kegiatan ini terputus hanya berhenti pada diri sendiri, tanpa ada proses penyebaran antar teman apalagi antar satuan. Tantangan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal. Tidak bisa dipungkiri, setiap individu dituntut untuk adaptif terhadap pesatnya teknologi digital. Tetapi hanya sebagian kecil saja yang telah memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal. Pada umumnya, mereka hanya menggunakan perangkat digital untuk administrasi, bukan untuk belajar dan refleksi. Dalam pelaksanaan E-Nastar Manis, alur berpikir prosesnya merupakan modifikasi dari siklus coaching, yaitu perencanaan bersama atau pre-coaching yang merupakan hasil dari refleksi yang sebelumnya sudah dilakukan. Setelah itu, melakukan coaching yang merupakan implementasi dan kemudian dilanjutkan dengan post-coaching yang merupakan refleksi dan umpan balik. Dalam proses pre-coaching atau perencanaan bersama, berisikan identifikasi kebutuhan dan permasalahan. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil refleksi 8 SNP dan juga pemetaan mutu rapor pendidikan. Penilik bersama Ketua Gugus Kecamatan Perak yang diawali dengan adanya survei identifikasi kebutuhan menggunakan Google Form dengan seluruh responden, guru yang ada di Kecamatan Perak. Hasil identifikasi terlihat sebanyak 85% responden menghendaki adanya peningkatan kompetensi bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan, serta sebanyak 80% responden memilih menggunakan metode coaching yaitu teman sejawat untuk melaksanakan peningkatan kompetensi. Setelah itu diadakan penentuan narasumber dan jadwal. Penentuan narasumber ini diawali dengan penetapan kriteria. Siapa-siapa saja yang mempunyai kompetensi untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Nastar Manis. Pada proses perencanaan atau pre-coaching, penilik juga mendesain dan membuat web sederhana melalui Google Site sebagai wadah atau portal berbagi praktik baik narasumber antar teman, intra maupun antar sekolah berbasis digital. Google Site E-Nastar Manis ini berisikan profil PAUD Kecamatan Perak yang di dalamnya merupakan hasil pelatihan dari microsite dari masing-masing satuan PAUD yang ada di Kecamatan Perak.
Selain itu juga berisi bank praktik baik yang sudah dilaksanakan dan juga galeri serta hasil refleksi yang merupakan hasil pemantauan 8 standar setelah dilaksanakan program E-Nastar Manis. Aksi yang kedua pada program E-Nastar Manis ini adalah coaching atau implementasi. Kegiatan implementasi diawali dengan sosialisasi program. Sosialisasi program ini dilakukan pada ketua gugus, calon narasumber, dan juga kepada seluruh anggota Himpaudi dan juga PKG pada saat pertemuan rutin. Kegiatan Nastar Manis yang pertama adalah deteksi dini tumbuh kembang. Kegiatan ini yang menjadi narasumber yaitu Julian Umi Fadilah dari KB Permata Bunda dan Anjini Aulia dari SPS Nur Amin Ridwan. Mereka berdua telah mengikuti pelatihan DDTK dan juga inklusi di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Belajar tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen merupakan Nastar Manis yang kedua dengan narasumber Zayan Khalisatul Ma'rifah dari KBIT Cinta Islam, di mana yang bersangkutan telah lolos pelatihan berjenjang tingkat dasar dengan sertifikat 420 dari kementerian. Nastar Manis yang ketiga adalah penyusunan KSP dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang menjadi narasumber adalah Zunita Nur Afifah dari KB Nurul Iman dan Dewi Nurdiana dari KB Cinta Islam. Mereka berdua telah mengikuti pelatihan di tingkat kabupaten tentang pembelajaran mendalam. Nastar Manis yang keempat adalah praktik baik pembelajaran di gugus. Kegiatan ini sudah terjadwal secara rutin dan juga narasumbernya bergantian. Mereka berbagi praktik baik terkait tepukan, nyanyian, APE, dan juga penataan lingkungan main. Belajar membuat microsite merupakan Nastar Manis yang kelima. Kegiatan ini dinarasumberi oleh Eka Mufliha dari KB Melati yang merupakan Ketua Operator Kecamatan Perak. Dari kegiatan ini, semua satuan pendidikan mempunyai link microsite yang kemudian disematkan dalam portal E-Nastar Manis Google Site. Setelah melaksanakan E-Nastar Manis, penilik melakukan refleksi. Refleksi dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program E-Nastar Manis. Dari hasil refleksi tersebut didapati, 1. Dampak bagi guru, budaya refleksi dan kolaborasi meningkat signifikan. Peningkatan kompetensi digital juga terjadi pada guru dan tenaga kependidikan. 2. Dampak bagi satuan PAUD, semua lembaga memiliki microsite dan praktik baik bisa direplikasi bagi lembaga yang lain. Dampak bagi penilik yaitu penilik mempunyai database yang reflektif. Selain itu, model pembinaan inovatif berbasis coaching sejawat dan teknologi digital dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Jombang. Praktik baik E-Nastar Manis juga telah didiseminasikan kepada rekan sejawat penilik se-Kabupaten Jombang dan dapat direplikasi di wilayah lain sehingga E-Nastar Manis bisa berbagi praktik baik, bertumbuh bersama. Saya mewakili rekan-rekan penilik PAUD Kabupaten Jombang merasa bangga dan terinspirasi atas hadirnya program E-Nastar Manis yang telah dipaparkan oleh rekan kami penilik PAUD Kabupaten Jombang, yaitu Ibu Muzan dan Nah, program ini bukan hanya inovasi digital, tetapi juga menjadi gerak nyata dalam membangun budaya refleksi dan kolaborasi antar pendidik. Melalui E-Nastar Manis, kami para pendidik dapat juga saling berbagi praktek baik, memberikan umpan balik dan memantau dampak pendampingan satuan PAUD dengan lebih efektif dan transparan. Diseminasi yang telah dilakukan juga membuka wawasan baru bagi kami untuk mengembangkan sistem serupa di wilayah kami masing-masing. Kami berharap E-Nastar Manis bisa menjadi contoh inspiratif bagi seluruh pendidik PAUD Kabupaten Jombang. Terima kasih atas inovasi yang menumbuhkan semangat belajar bersama, berbagi dan bertumbuh bersama untuk kemajuan pendidikan PAUD di Kabupaten Jombang khususnya dan juga PAUD di Indonesia kita tercinta. Melalui pendampingan coaching rekan sejawat ini, saya merasakan perubahan dalam cara kami merefleksikan pembelajaran dan berbagi praktik baik secara kolaboratif. Sebagai kepala satuan, saya merasa E-Nastar Manis mudah digunakan. Jadi, dia bukan hanya sekedar web atau aplikasi, tetapi gerakan yang menumbuhkan semangat reflektif dan berbagi di kalangan guru PAUD. Semangat dari program ini pula yang mendorong saya berani tampil hingga meraih juara 1 orasi perjuangan guru PAUD tingkat Provinsi Jawa Timur. Demikian tadi pemaparan program E-Nastar Manis. Semoga membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan anak usia dini pada khususnya dan juga menyongsong generasi emas tahun 2045 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.